Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi pendidikan agama Islam untuk kelas 6. Apa kabar saudara dan saudara semua hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah hari ini kita akan mempelajari kompetisi dasar dari meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk judul materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kisah kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan materi ini berada pada buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 40. Dan tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah agar para siswa mengetahui sejarah kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, dan juga agar para siswa bisa meneladani sifat kejujuran dan kasih sayang seperti kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Soleh dan soleha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalian tentu sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai nabi yang ke-25 karena nabi yang terakhir atau disebut dengan nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika dilahirkan ke alam dunia sudah dalam keadaan yatim. Oleh karena sebab itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak-anak yatim. Nabi Muhammad SAW sudah terkenal kejujurannya sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul. Nah, cerita ini berawal ketika masih remaja. Rasul ini dibawa oleh pamannya untuk berjualan dan untuk menjual barang dagangan dari milik Siti Khadijah binti Khuwailid, yang dimana Siti Khadijah ini adalah seorang yang kaya raya dan sangat dihormati di kota Mekah. Ketika membawa dagangan Siti Khadijah, beliau ini berdagang sangat jujur dan ketika pulang membawa keuntungan yang banyak. Pada saat berumur 35 tahun, Nabi Muhammad SAW ini sudah mempersatukan bangsa, dibuktikan ketika sejarah bangsa Quraisy memperbaiki Ka'bah. Nah, ketika tahap terakhir itu meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Nah, ini kabilah-kabilah di Arab berselisih siapa yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Ada 4 kabilah. Nah, ketika itu mereka sedang berselisih, datanglah Nabi Muhammad untuk mendamaikan mereka, dan Nabi Muhammad pun mempunyai cara tersendiri, yaitu ketika itu Nabi Muhammad mengambil sorbannya, digelar sorbannya, lalu Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah sorban, lalu 4 kabilah tadi disuruh oleh Nabi Muhammad untuk memegang ujung-ujung daripada sorban tersebut, lalu diangkat secara bersamaan. Nah, ketika Hajar Aswad ini pas di titik di mana Hajar Aswad itu akan diletakkan, barulah Nabi Muhammad mendorong batu itu dimasukkan ke dalam tempat di mana Hajar Aswad itu akan diletakkan. Nah, dari kejadian itu 4 kabilah tadi tidak terpikir. Jadi yang berhak mengangkat dan menyimpan batu Hajar Aswad itu semuanya merasakan yaitu mengangkat Hajar Aswad dengan secara bersamaan. Nah, itulah sejarah ketika itu Nabi Muhammad sudah mempersatukan beberapa kabilah, terutama 4 kabilah ini ketika peletakan Hajar Aswad ketika memperbaiki Ka'bah. Dan seluruh kabilah pun setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Al-Amin artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Soleh dan soleh semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka dari itu kita patut meneladani kejujuran Nabi Muhammad dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, bila kalian disuruh untuk belanja ke warung, apabila ada kembaliannya, itu pun harus kita jujur dan kita kembalikan kepada orang tua kita tanpa memotong sedikit pun. Dan ingat, kalau kalian jujur, kita jujur, maka kita patut percaya akan disayang oleh teman, oleh sahabat, oleh guru dan orang tua, dan juga pastinya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW selain bersifat jujur, Nabi Muhammad juga bersifat kasih sayang terhadap saudara, teman, keluarga dan lingkungan sekitar. Bahkan waktu itu penduduk Mekah sangat membenci yang namanya anak perempuan. Tapi ketika itu Nabi Muhammad SAW justru menggendong putrinya yang bernama Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah sangat menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Sedangkan ketika itu di dekatnya ada yang namanya Aqra bin Habis. Aqra ini ketika melihat Nabi Muhammad mencium cucunya, lalu Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak, tetapi aku belum pernah mencium di antara mereka." Mendengar perkataan Aqra ini, lalu Rasul pun memandang Aqra ini, lalu Rasul bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka dia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya hadis di atas adalah, kalau kalian tidak mau berkasih sayang kepada sesama, maka kalian pun tidak akan mendapatkan kasih sayang dari orang lain. Selain hadis tersebut yang di atas tadi yang mengajarkan kita untuk menyayangi orang lain, Rasulullah SAW pun mengajarkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku, Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul pun menjawab, "Mengerjakan sholat tepat waktu." Lalu aku kembali bertanya, "Apalagi ya Rasul?" Kata Rasul menjawab, "Berbaktilah kepada kedua orang tuamu." Lalu aku kembali bertanya, "Apalagi?" Rasul menjawab, "Jihad fisabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis di sini adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sholat tepat waktu, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Maksudnya jihad di jalan Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad bersifat jujur, kasih sayang, yang ketiga Nabi Muhammad sangat peduli dengan lingkungan. Dibuktikan kepedulian itu ketika Nabi Muhammad itu berwudu dan tidak menggunakan air yang boros atau yang banyak. Kalau kita menggunakan keran, jangan di full keran itu, cukup setengahnya saja, kita gunakan air secukupnya. Itu kepedulian kita terhadap lingkungan. Yang kedua, kita tidak merusak alam. Soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW selain sifat kejujurannya, kasih sayangnya, kepeduliannya terhadap lingkungan, yang keempat, Nabi Muhammad juga sebagai rahmat bagi alam semesta. Lahirnya Nabi Muhammad ke alam dunia ini adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tahukah kita Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Dan tujuan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, misi kedamaian dan kesejahteraan hidup.
tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Soleh dan soleha, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda dari kita. Kita pun berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang yang lebih tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itulah materi hari ini tentang kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani dan harus meneladani daripada sikap jujur, kasih sayang, dan kepedulian kita terhadap sesama. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad yang paling setia. Amin ya robbal alamin. Soleh dan soleha. Nah, sekarang tugas kalian adalah nih, disimak pertanyaannya. Pertanyaannya hari ini akan saya sebutkan, lalu kalian jawab jawabannya saja dan kirim lewat Classroom. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, siapa nama lengkap Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, Rasulullah berdagang menjual dagangan milik siapa? Yang ketiga, siapa nama cucunya Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan oleh Siti Fatimah? Yang keempat, sebutkan, tulis sabda Rasulullah SAW ketika berhadapan dengan Aqra bin Habis. Yang kelima yaitu, apa artinya Al-Amin? Nah, itu saja. Mari kita tutup materi hari ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.